Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Lanjutannya yaitu tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini adalah penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tangeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan miring ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini biasanya berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan, akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatis otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus, posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara berhati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengepres, menempelkan koyok hangat dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman.
Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Kita lanjutkan, yaitu komik. Komik adalah atau merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis dalam bentuk narasi pengantar atau bahasa langsung. Ciri-cirinya hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang keenam, menyediakan humor. Itu adalah ciri-ciri komik. Oke, selanjutnya ini anak-anak ada tugas. Silakan anak-anak dikerjakan di rumah di buku tulis ya. Kerjakan di buku tulis seperti biasa. Yang pertama, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Yang kedua, apa itu salah bantal. Yang ketiga, apa penyebab tortikolis? Tadi sudah dijelaskan ya, kita tadi sudah belajar bersama. Terus apa ciri-ciri komik? Yang kelima, apa yang dinamakan komik? Nah, itu silakan anak-anak dikerjakan di buku tulis. Nah, sudah cukup sekian dari saya untuk hari ini. Online learning, belajar online. Karena ada COVID yang belum mereda, semoga cepat-cepat selesai dan kita bisa belajar bertatap muka. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.